Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai metode klasifikasi penyakit diabetes dengan algoritma Knife Bayes. Baik, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Kadek Guna Mulia Sudarmo Yase, kemudian yang kedua ada IGD Dharma Adiputra, yang ketiga ada Niputu Trisna Sandi Cahyani, dan yang terakhir saya sendiri yaitu Ida Ayu Sintadewi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Diabetes adalah penyakit yang mempengaruhi banyak orang di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Penting untuk mengidentifikasi faktor risiko dan memprediksi potensi terjadinya diabetes guna mencegah dan mengelola penyakit ini. Salah satu metode yang sering digunakan dalam data mining adalah menggunakan algoritma klasifikasi Knife Bayes, di mana algoritma ini didasarkan pada teorema Bayes dan mengasumsikan independensi antara atribut dalam dataset. Meskipun asumsi ini tidak selalu terpenuhi dalam dunia nyata, Knife Bayes tetap menjadi metode yang populer dan efektif dalam berbagai aplikasi, termasuk dalam analisis penyakit diabetes. Dengan demikian, penerapan data mining menggunakan algoritma Knife Bayes dalam analisis penyakit diabetes memberikan manfaat dalam mengidentifikasi faktor risiko, memprediksi potensi diabetes, dan menggali potensi yang terkait dengan penyakit ini. Penggunaan metode ini juga dapat berkontribusi dalam pengambilan keputusan pencegahan, pengelolaan, dan penelitian lebih lanjut terkait masalah kesehatan diabetes. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai manfaat dalam penerapan metode klasifikasi pada penyakit diabetes. Adapun beberapa manfaatnya, yang pertama, Knife Bayes dapat mengidentifikasi faktor risiko yang terkait dengan diabetes seperti usia, riwayat keluarga, dan indeks massa tubuh atau BMI. Kemudian yang kedua, Knife Bayes dapat memprediksi kemungkinan diabetes berdasarkan atribut individu sehingga bisa memberikan estimasi probabilitas diabetes pada individu yang belum didiagnosis. Kemudian yang terakhir, Knife Bayes dapat memahami faktor risiko yang berkontribusi terhadap penyakit diabetes sehingga bisa memberikan wawasan bagi praktisi kesehatan dalam upaya pencegahan, pengelolaan, dan pengendalian penyakit diabetes. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pembahasan pengklasifikasian data diabetes menggunakan algoritma Knife Bayes. Yang selanjutnya adalah kita bahas adalah business understanding. Dalam pengalaman komprehensif tentang data diabetes memiliki dampak yang penting dalam konteks bisnis. Data ini memberikan wawasan mendalam tentang faktor risiko, tren prevalensi, dan pengaruh gaya hidup terhadap penyakit ini. Dinas Kesehatan dapat menggunakan informasi ini untuk mengidentifikasi populasi yang berisiko tinggi dan mengembangkan strategi pencegahan yang efektif. Selain itu, data diabetes membantu dalam mengevaluasi program pencegahan dan mengalokasikan sumber daya yang tepat. Informasi tentang gaya hidup juga membantu dalam mengembangkan intervensi yang sesuai dengan memberikan edukasi yang tepat kepada individu yang berisiko. Data diabetes juga memberikan pemahaman tentang efektivitas perawatan yang ada, meningkatkan pengelolaan penyakit, kualitas hidup pasien, dan mengurangi biaya perawatan jangka panjang. Pemahaman yang baik tentang data diabetes berpotensi untuk meningkatkan perhatian kesehatan masyarakat, mengembangkan strategi pencegahan yang efektif, serta memperbaiki perawatan dan manajemen penyakit diabetes di tingkat bisnis. Selanjutnya akan kita bahas tentang data understanding. Dataset diabetes didapat dari situs Kaggle dengan beberapa variabel seperti glukosa, tekanan darah, insulin, BMI, dan faktor usia. Faktor kualitas data yang diperlukan diperhatikan meliputi kesempurnaan akurasi, konsistensi, keterjangkauan, dan keseragaman data yang lengkap, akurat, konsisten, mudah diakses, dan seragam dalam formatnya. Akan memberikan dasar yang kuat untuk analisis dan pengambilan keputusan yang lebih baik terkait diabetes. Eksplorasi data juga penting melalui penggunaan statistik deskriptif dan visualisasi data
untuk merangkum karakteristik umum, pola, dan hubungan antar variabel pada dataset diabetes. Pemeriksaan nilai yang hilang, data deteksi outliner, dan analisis korelasi yang juga diperlukan dalam memahami dataset diabetes. Processing data seperti membersihkan data, transformasi data, penggabungan data, dan seleksi fitur, dan mengurangi dimensi dapat diterapkan untuk memastikan data yang digunakan dalam analisis diabetes berkualitas dan relevan. Pada selanjutnya adalah penyiapan data sebelum data tersebut dilakukan modeling. Data yang perlu disiapkan yaitu menyiapkan label data terlebih dahulu dengan mengubah tipe data pada kolom outcome menjadi binominal. Tipe data ini berfungsi untuk menampilkan data antara satu yang berarti iya atau tidak yang berarti yang disimbolkan dengan angka 0. Kemudian menetapkan outcome menjadi label yang akan digunakan sebagai proses output dari proses kualifikasi. Selanjutnya setelah data disiapkan, kita masuk memecah data menggunakan operator split data. Misalkan data sebagai data uji dan data latih, hal ini berfungsi untuk meningkatkan kualitas dari algoritma night bias dengan menggunakan operator split data pada aplikasi RapidMiner. Pada pengklasifikasian kali ini, kita memecah data dengan rasio 8:2, di mana 8 sebagai data latih dan 2 sebagai data uji. Next, untuk modeling akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan kepada bagian modeling, di mana setelah menyimpan data, pada proses modeling ini data yang telah disiapkan akan langsung diolah menggunakan algoritma Navier Bayes dan pengaplikasian model. Berikut adalah gambar dari pemodelan atau modeling. Selanjutnya yaitu menambahkan operator performance, di mana operator ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan operator evaluasi kinerja lainnya, seperti performance atau klasifikasi binomial, atau performance regresi. Selanjutnya, dari data modeling pada RapidMiner sebelumnya akan mendapatkan hasil berupa prediksi dengan algoritma Navier Bayes seperti gambar di atas ini. Selanjutnya, dilihat dari data diabetes sebelumnya, penyakit diabetes muncul pada tingkat glukosa yang tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dari visualisasi pada model data di atas. Baik, untuk evaluasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kali ini penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluation. Dari hasil modeling data diabetes dapat menghasilkan hasil akurasi, recall, presisi sebagai bahan untuk melakukan data maupun model seperti gambar di samping. Oke, next. Dari gambar sebelumnya dapat menampilkan hasil evaluasi dengan menggunakan metode confusion matrix, di mana akurasi sebesar 76,75%, presisi sebesar 80,36%, dan recall sebesar 85,55%. Kedua, akurasi sebesar 76,75% mengidentifikasi bahwa model Navier Bayes berhasil mengklasifikasikan dengan benar sekitar 76,75% dari seluruh data diabetes yang dievaluasi. Yang ketiga, recall sebesar 85,55% mencerminkan kemampuan model Navier Bayes dalam mengenali dan mendeteksi sebagian besar kasus diabetes secara keseluruhan dari total kasus diabetes yang dapat diklasifikasikan oleh model. Terakhir, secara keseluruhan, evaluasi ini menunjukkan bahwa model Navier Bayes yang digunakan untuk klasifikasi data diabetes memiliki performa yang cukup baik dengan akurasi yang dapat diterima, presisi yang cukup tinggi, dan recall yang memadai. Namun, tetap diperlukan penilaian yang lebih komprehensif dan validasi lebih lanjut untuk memastikan keandalan dan generalisasi model ini. Man in lab doing experiment. Next.
Baik, ini adalah yang keempat adalah kesimpulan. Next. Dari hasil pembahasan dari kelompok kami didapatkan 6 kesimpulan. Yang pertama itu, data diabetes memberikan wawasan yang penting dalam konteks bisnis, termasuk faktor risiko, tren prevalensi, pengaruh gaya hidup, dan efektivitas perawatan teknik penyakit diabetes. Yang kedua itu ada penerapan metode klasifikasi net bias dalam analisis data diabetes dapat membantu dalam mendiagnosis diabetes, mengidentifikasi faktor risiko dan memprediksi risiko individu pengembangan penyakit. Yang ketiga itu ada data prevalensi merupakan langkah penting dalam persiapan data diabetes, termasuk mengubah label data menjadi binominal, memisahkan data latih dan data uji, dan melaksanakan processing data yang relevan. Yang keempat itu, model net bias digunakan untuk melakukan klasifikasi data diabetes berdasarkan atribut yang ada. Proses modeling melibatkan penggunaan algoritma net bias dan pengaplikasian model pada data yang telah disiapkan. Yang kelima itu, evaluasi model menggunakan metrik seperti akurasi, presisi, dan recall dapat memberikan pemahaman tentang kinerja model net bias dalam mengklasifikasikan data diabetes. Dalam kasus ini, hasil evaluasi menunjukkan akurasi sebesar 76,75%, presisi sebesar 80,36%, dan recall sebesar 85,55%. Dan yang terakhir, model net bias memiliki performa yang cukup baik dalam mengklasifikasikan data diabetes dengan tingkat akurasi yang dapat diterima, presisi yang cukup tinggi, dan recall yang memadai. Oke, sekian presentasi dari kelompok saya. Jika ada salah kata dan presentasi mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.